Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kami curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin akal dan teman-teman semua. Saya Aldira Salma Putri. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai sholat sunnah tahajud. Baik, sebelum kita masuk ke sholat tahajud, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu sholat sunnah, teman-teman. Sholat sunnah ialah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak apa atau tidak mendapat dosa. Beda ya dengan sholat wajib. Kan jika sholat wajib mah kayak kita tuh kalau tidak mendapat dosa ya. Kalau ini sebagai pelengkap aja, teman-teman. Oke, kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud ialah ibadah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari dalam kurun waktu setelah sholat isya hingga sebelum subuh, teman-teman. Sholat tahajud sendiri ini biasanya dilakukan 2 rakaat atau minimal 2 rakaat, maksimal bebas ya teman-teman, bisa sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kenapa sih kita harus sholat tahajud? Teman-teman, sholat tahajud ini memiliki manfaat loh. Yang pertama, memperkuat hubungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita melaksanakan sholat tahajud, hubungan kita dengan Allah akan semakin kuat, semakin dekat dan semakin erat, teman-teman. Kemudian membersihkan diri dari dosa. Teman-teman semua, kita kan pasti punya dosa ya. Nah, kita bisa ini sedikit-sedikit membersihkan diri kita dari dosa dengan melaksanakan sholat tahajud. Kemudian meningkatkan konsentrasi dan fokus. Nah, kita kan biasanya melaksanakan sholat tahajud itu di sepertiga malam ya teman-teman ya, di jam 2 atau jam 3. Itu kan kita bangun dalam keadaan fresh pasti ya. Nah, itu bisa meningkatkan konsentrasi dan fokus kita, teman-teman, karena kan waktunya hening gitu ya, pas gitu. Kemudian menenangkan hati dan jiwa. Jadi jika kita sedang merasa sakit hati, sedih atau apapun itu, insya Allah teman-teman dengan kita sholat tahajud, kita akan menjadi lebih tenang gitu, artinya lebih tentram gitu ya. Kemudian menguatkan iman dan ketaatan. Jadi dengan kita sholat tahajud, iman kita akan semakin kuat dan insya Allah kita tidak akan mudah goyah, teman-teman, untuk melakukan atau terpengaruh oleh yang seharusnya tidak kita lakukan gitu ya. Baik, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Jadi untuk waktu pelaksanaan ini tahajud sendiri ini bisa dilakukan dari setelah sholat isya hingga sebelum sholat subuh. Tapi teman-teman, yang paling utama dan yang paling bagus yang dianjurkan itu di sepertiga malam, yaitu di jam 2 atau jam 3 pagi, teman-teman. Baik, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah qiyamul lail atau sholat malam. Untuk niat dan tata cara sholat tahajud ini seperti sholat pada sholat yang lain, teman-teman ya, mungkin ini lebih mirip ke sholat subuh kali ya, karena ini kan 2 rakaat juga ya. Untuk niatnya bisa teman-teman baca sendiri, jadi sama semua gerakan dan semuanya, membedakan hanya niatnya saja, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian apa sih tips membiasakan kita biar konsisten kita melaksanakan sholat tahajud, teman-teman? Yang pertama adalah niat. Nah, kita semua tidak akan bisa gerak atau tidak akan bisa melaksanakan kalau tidak ada niat ya, teman-teman ya. Karena segala sesuatu itu pasti semua ada niat. Kalau kayak kita mikir, pengen sholat tapi kita nggak ada niat, itu nggak akan gerak gitu, teman-teman ya. Baik, kemudian buatlah perencanaan waktu. Nah, selain niat juga, kita bisa misal nih kita mau melaksanakan sholat di jam 2 atau di jam 3. Nah, kita biasanya dari malam itu kita setting alarm gitu, teman-teman, mungkin di jam 1.30 atau jam 2 gitu ya, sampai kita terbangun di malam itu gitu ya. Kemudian persiapkan yang dibutuhkan untuk sholat, teman-teman. Nah, jadi selain niat dan buat perencanaan waktu, kita juga bisa mempersiapkan yang dibutuhkan seperti alat sholat, teman-teman, seperti mukena, sejadah, mungkin Al-Quran atau Yasin mungkin ya, itu teman-teman. Kemudian
motivasi diri sendiri. Nah, kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri agar kita bisa konsisten dan semangat dalam menjalankan sholat sunnah ini, teman-teman. Jadi dengan kita semangat dan yakin bahwa kita bisa, insya Allah teman-teman semua kita bakal bisa terbiasa gitu melaksanakan sholat tahajud ini, teman-teman. Kemudian yang terakhir, dukungan keluarga dan kerabat terdekat. Nah, ini juga penting ya teman-teman ya, karena jika kita berada di lingkungan dan keluarga semua yang baik, insya Allah kita bakal ke bawah baik, teman-teman ya. Mungkin jika kita mempunyai kerabat dan teman-teman atau keluarga yang mendukung kita, mereka mungkin bisa membantu kita melaksanakan ini gitu. Mungkin bisa mereka mengingatkan atau mungkin membangunkan gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi baik, sebelum saya akhiri, saya punya satu quotes atau motivasi nih buat teman-teman semua, yaitu jangan sia-siakan malammu hanya dengan tidur. Bangunlah sesaat untuk menjalankan sholat tahajud karena ada sebuah mukjizat yang terkandung di dalamnya. Gitu teman-teman, Masya Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini untuk sumber materinya. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.